Hai hai hai, apa kabar semuanya? Pasti baik ya, yang nggak baik-baik kita doain kalian dalam kondisi baik-baik ya. Oke, welcome back to Jar Talks. Mana ini tepuk tangannya, oi. Masih seru-seruan di Jar Talks dan tentunya kita selalu menghadirkan talent-talent dari Jar Management. Tapi di episode kali ini kita mau datengin ini spesial karena ini bukan teman-teman dari Jar Management, bukan talent-talent Jar Management, tapi ini ada wanita spesial, guys. Kenapa spesial? Karena dia lagi berkompetisi saat ini. Kompetisi di ajang nasional dan menuju ke internasional. Penasaran kan? Jadi kita langsung sambut guest star kita, Lidiana Nono. Hai, selamat datang. Halo semuanya. Oke, welcome to Jar Talk, Lidiana Senang Nono. banget aku bisa ada di sini. Sebelumnya aku ingin memperkenalkan diri kali ya. Perkenalkan, nama aku Lidiana Nono. Aku merupakan finalis Putri Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara. Wow, Putri Indonesia Sulawesi Tenggara 2025. 2025. Oke, dah. Lydia ini mau berkompetisi di Putri Indonesia 2025 dan menjadi finalis Sulawesi Tenggara. Oke, gimana ceritanya kamu bisa jadi lolos menjadi finalis Putri Indonesia? Karena menjadi finalis Putri Indonesia itu berat banget, guys, dan itu bukan orang sembarangan, pasti wanita terpilih. Dan gimana perasaan kamu terpilih dan bagaimana sih seleksinya yang kamu alamin waktu itu? Jujur kalau dari aku sendiri setelah terpilih, aku bangga banget dan sedikit kaget karena pas aku daftar juga kan aku nggak pernah kepikiran aku bakal lolos gitu. Apalagi pas lihat kontestan lain itu wah, cantik-cantik banget, udah cantik terus pintar-pintar semua. Hebat-hebat lah ya, jadi aku ngerasa aduh aku masih kuliah, terus lihat yang lain masih udah ada gelarnya yang bagus-bagus banget, jadi bisa nggak ya aku Backgroundnya udah oke banget ya. dengan aku yang masih mahasiswi, jadi aku sedikit ragu, tapi pas aku audisi tahap pertama itu dipermudah banget Kak. Jujur, setelah audisi tahap pertama lanjut lagi tahap kedua dipanggil, terus alhamdulillah lolos. Alhamdulillah lolos sih. Apa perasaan kamu pertama kali diumumkan lolos? Pertama kali diumumkan lolos itu jujur aku terharu. Nangis ya? Nangis, bukan nangisnya tuh udah gak bisa diceritain, nangisnya udah kenceng banget gitu ya. Karena kalau kakak tahu, aku tuh dulu kan sempat overweight, jadi nggak bakal terpikir kalau sekarang aku bisa jadi Putri Indonesia. Overweightnya berapa sih emang? 96 kg. 96 kg? Dulu aku sebesar itu, jadi aku nggak nyangka aja sampai bisa di titik sekarang itu. Jujur aku terharu banget, bangga sih. Oke. Jadi kamu overweight 96 kilo, itu kapan terakhir kamu nimbang 96 kilo? Itu SMP sih. SMP. Karena sekarang kan berapa tahun yang lalu? 5 tahun. 5 tahun yang lalu. Oke. Jadi 96 kilo. Wow, terus turun. Jadi sekarang berapa kilo ini? Kalau sekarang aku sekitar 55. 56. Oh, berapa? 40-an lebih ya? Iya. 40 sekian. Hampir setengahnya menyusut. Itu kerja keras sih Kak, turunin sebanyak itu. Karena aku benar-benar cut nasi, cut gula, semuanya aku cut. Jadi dari kamu yang yang overweight, terus habis itu nggak kepikiran jadi finalis Putri Indonesia, kamu terharu bisa memegang berhak jadi titel Putri Indonesia Sulawesi Tenggara, itu terharu banget gitu ya? Terharu banget. Jadi aku buktinya bukan ke orang lain, tapi ke diri aku sendiri. Jadi tuh aku lebih kayak udah ada kepercayaan gitu. Jadi kayak oh ternyata dari aku yang dulu seperti ini bisa sampai jadi finalis Putri Indonesia itu suatu perjuangan loh, dan itu benar-benar jadi titik balik di hidup aku, apalagi dengan dapat gelar sebagai Putri Indonesia, finalis Putri Indonesia itu
bahwa impactnya tuh banyak banget. Jadi Banyak banget. sebenarnya di Putri Indonesia tuh cita-cita kamu nggak? Atau kamu nggak ada kepikiran sekali? Jujur kalau dulu pas aku gemuk, aku tuh emang cita-citanya mau jadi terkenal, aku mau jadi model. Jadi tuh aku emang orangnya tuh tetap gemuk, tapi nggak pernah yang udahlah dibully juga, aku tetap Banci tampil gitu ya? Iya, aku pede tuh gitu. selalu pede, pokoknya di depan kamera atau depan orang tuh aku selalu kayak aku cantik loh gitu. Oke. Sampai pas aku SMP itu aku udah mulai make up kayak pakai eyeshadow sampai dipanggil guru. Nggak boleh, kamu masih Iya, itu SMP udah make up. sepede itu. Oke. Karena emang karena aku sepede itu dan ya udahlah. Setelah itu aku berusaha mati-matian untuk kurus, aku mulai perawatan dari tubuh aku jaga gitu kan. Karena kan sebenarnya tuh kita ngejaga diri kita sendiri kan dengan cara kita rawat. Dari olahraga tuh tandanya kita ngebuktiin kan kalau kita tuh sayang sama tubuh kita. Oke, ya. Balik lagi ya 5 tahun yang lalu. Jadi titik balik kamu dari 96 itu tergemuk kamu 96. 96 Nah, kemarin. dari titik sana apa yang menyadarkan kamu aku harus diet, aku harus mencintai diri sendiri, aku harus berubah, itu apa? Kan itu masih SMP nih ya. SMP kan masih main dong, masih nggak mikirin diri sendiri, perawatan tuh nggak mikirin, yang penting main aja. Apa titik balik atau apa yang bisa bikin kamu Jadi berubah? aku sempat dapat bully. Jadi tuh bullynya karena berat badan aku, warna kulit aku, terus juga warna rambut aku. Pasti Itu itu aku ya. di Nah, udah. dari SD tuh aku udah dapat bully seperti itu. Udah berarti ya, udah gendut loh. Udah gendut ya. keriting. Kamu gak bakal kebayang. Gelap Jadi gitu kalau ya. bisa kalian cek ada di Instagram aku juga post tentang itu. Oke, kita kasih tunjuk video fotonya ya, nanti Iya. Sheryl kirim ke Kalian kita bisa ya. lihat ini fotonya ya. Oh, jadi ya. Nah dulu separah itu dan dibulinya tuh gendut, hitam, keriting, sampai ada Itu di Jakarta. di Jakarta karena aku dari kecil kan di Jakarta. Aku pindah dari Sulawesi ke Jakarta. Gitu. Jadi sempat ada yang panggil nama aku tuh nggak dengan sebutan Lydia, tapi dengan apa? Tem gitu. Jadi dia panggil aku tuh si Item gitu, nggak pakai nama. Jujur aku tuh sakit banget dengernya. Sakit itu kayak nggak habis pikir aja gitu loh. Masih ingat nggak kamu yang membuli kamu sampai sekarang? Oke, aku nggak bisa sebut tapi Masih ingat? keinget terus sampai sekarang tuh aku nggak pernah lupa karena jahat sih. Tapi Separah apa sih kamu dapat bullying? Sampai di fisika atau cuma harassment kata-kata? sebenarnya lebih ke verbal. Verbal. Karena menurut aku verbal tuh Tapi itu bener-bener nyakitin ya. nyakitin banget dan berlangsungnya kan setiap hari. Setiap hari Setiap deh kamu hari. sekolah. Namanya juga anak-anak gitu. Jadi Itu segeng-geng gitu? iya ngebully segengnya, kamu? nggak cowok, nggak cewek, itu selalu bully aku seperti itu. Nah karena itulah aku jadi mulai, aduh kayak nggak bisa nih kayak gini terus. Aku kan juga mau cantik gitu, aku juga mau dipuji, nggak cuma dibilang jelek, hitam gitu. Aku mau ada something special dari aku. Nah caranya dengan aku berusaha menjadi lebih baik lagi. Pertamanya sih aku terima dulu kan, tetap aku gendut waktu itu tuh aku terima dulu, oke aku gendut, aku hitam, aku keriting, tapi aku masih punya keunikan lain. Nah dari situ karena aku udah bisa menerima, aku bersyukur, dan bersyukurnya dengan cara apa? Aku rawat, aku berolahraga, aku mulai hidup sehat. Jadi dari sana, dari SMP itu kamu mulai kurus nih. Mulai aku udah nge-gym dari SMP. Dari SMP udah nge-gym? Dari SMP Gara-gara aku itu nge-gym. ya? Gara-gara itu. Berarti tekadnya kuat banget. Kuat banget, ambisi banget. Pokoknya kalau kurus, aku harus kurus. Dan aku kan nge-gym tuh di tempat treadmill, di depannya tuh ada poster cewek. Badannya tuh bagus banget. Jadi setiap aku lagi treadmill aku selalu lihat, aduh nanti gue pasti kayak dia. Nanti gue udah Kamu kayak gitu. masih SMP masuk ke gym Iya, demi kurus demi gitu. kurus. Tapi orang tua gimana? Ayah aku sama ibu aku itu support banget. Support. Banget. Karena kata mereka itu demi kebaikan aku juga. Apalagi 96, 4 kilo lagi aku udah 100. Iya sih. Itu lebih menyusahkan kalau nanti aku mau turunin lagi gitu. Jadi kamu berhasil nih, mulai berhasil dari SMP, Alhamdulillah. SMA udah kurusan atau masih? Udah kurus banget, Udah kurus banget. udah kayak bukan aku istilah katanya. Jadi dari kamu 96 ke kurus banget tuh prosesnya berapa lama?
dapat badan ideal? Sebenarnya ini tuh gak boleh ditiru. Aku tuh diet 6 bulan. 40 kilo itu 6 bulan turun. 40 kilo cuttingnya dalam waktu 6 bulan. 6 bulan. Tapi itu dietnya ekstrim. Itu gak boleh ditiru. Karena waktu itu aku makan bener-bener cuma sekali. Terus olahraga, pulang sekolah tuh jam 2. Jam 2 selesai itu jam 3 aku udah siap-siap ke tempat gym. Nanti kadang pulangnya itu jam 10 malam. Jadi di tempat gym itu aku kan pertama pakai trainer dulu, pakai PT, terus kemudian aku treadmill, habis itu santai-santai ngobrol-ngobrol, ikut kelas. Jadi ada 2 kelas nih biasanya. Ada misalnya yang pertama itu ada body combat, terus satu lagi ada zumba. Itu aku ikutin semuanya. Anak SMP ya. Anak SMP. Padahal teman-temannya dulu udah gede-gede pasti ya di tempat gym ya. Okay. Jadi temen aku orang-orang dewasa. Terus satu hal yang paling sebenarnya sakit tapi lucu. Aku pertama kali ikut kelas zumba, ada ibu-ibu bilang, "Ibu anaknya udah 4 ya?" Itu aku dibilang kayak gitu. Jadi serius? Wah, itu benar-benar. Terus kamu gimana? Aku coba aku masih SMP, terus mereka kaget, serius? Dia langsung kaget gitu kan, karena mereka nggak kepikiran kalau anak SMP bakal ikutan gym gitu kan. Dari sebesar itu. Oke. Jadi itu pengalaman kamu ya. Berarti dari sana kamu memulai hidup sehat, terus kamu dapatkan badan kamu yang ideal. Terus apa yang kamu setelah ini kamu dapat? Nah, ini dia gue udah dapat nih. Apa yang kamu lakuin waktu itu? Setelah aku dapat itu, aku nggak pernah berhenti. Tetap aku lakuin rutinitas aku yang sama. Cuma nggak seforsil kayak waktu awal-awal aku mau mendapatkan itu. Kayak aku awal-awal mau kurus kan aku forsil banget. Aku nggak mau makan nasi, aku nggak mau minum yang manis-manis, sampai lemes-lemes juga. Yang penting kurus gitu. Tapi sekarang aku coba lebih wise, dietnya tuh lebih bijaksana, kayak lebih sehat lagi gitu ya. lebih sehat. Jadi ternyata boleh makan nasi tapi emang ada porsinya. Makanan juga kita harus tahu jam-jamnya kayak gitu. Dia tuh sebenarnya banyak banget bervariasi, cuma gimana kitanya mau apa enggak gitu kan, berusaha. Nah, setelah kamu kurus, setelah kamu dapat badan ideal, orang yang membuli kamu melihat kamu gimana waktu itu? Mereka semua kaget, sampai mereka bilang itu, ini kayak bukan Selin gitu. Kalau aku kan dipanggilnya Selin ya. Dipanggil Selin. Ini kayak bukan Selin, beda banget kata mereka. Cuma masih dapat bulian atau dipuji sih, udah alhamdulillah dipuji. Cuma dengan mereka puji pun aku nggak merasa kayak dulu sempat ngebully gue, aku nggak ngerasa nggak dendam gitu aku ya. Aku nggak dendam, aku karena sebenarnya bukan aku mau buktiin ke mereka, tapi aku mau buktiin ke diri Dendamnya aku sendiri. lebih ke diri sendiri. Ke diri sendiri, jadi aku kayak nge-challenge diri aku sendiri. Kalau kamu emang sayang sama diri kamu, berarti kamu mau berubah jadi lebih baik. Dari sanalah kamu udah gak dapat bulian lagi. Alhamdulillah. Justru dapat pujian. Waduh, ini cantik ternyata. Meskipun eksotik, meskipun rambut keriting gitu. Oke, jadi itu pesannya. Ya, kita juga harus merawat diri gitu ya. Even lu putih, lu rambut lurus, kalau lu gak bisa ngerawat diri ya sama aja gitu. Even lu hitam, even lu rambut keriting, kalau lu bisa ngerawat diri ya bakal jadi cantik gitu ya. Apapun berarti apapun yang penting kita mau merawat diri, jadi pesannya itu ya. Oke. Nah, balik lagi ke Putri Indonesia. Persiapannya Selin menjelang pemilihan Putri Indonesia apa ini? Pemilihannya kapan? Kompetisinya? Untuk grand finalnya 2 Mei. Oh, udah 2 Mei. 2 Mei grand final. Deket ya, bulan depan ya. Iya, ini udah deg-degan banget. Berarti ada karantina ya sebelum itu? Aku ada prakarantina. Ada prakarantina. Prakarantina ini dimulai tanggal 14 April ini. Udah deket 4 hari lagi. 14 April, and then? Kemudian karantina mulai tanggal 25. Oke, wow. Terus apa nih persiapannya udah mepet banget? Persiapan aku sejauh ini, of course, udah nyiapin gaun-gaun, itu penting banget. Dan juga aku latihan public speaking, kemudian latihan catwalk. Terus juga selain itu aku lebih percaya diri. Persiapan yang paling penting banget sebenarnya percaya diri. Percaya diri ya. Aku nggak mau nanti saat aku udah di stage, aku udah ready, tiba-tiba aku ngedown karena ngeliat yang lain aku nggak percaya sama diri aku sendiri. Iya, dulu kan kamu sempat ragu ya, saingan kamu. Wow. Jadi aku sekarang pikirin kunci utamanya aku harus lebih percaya diri. Dan juga nggak lupa aku
belajar tentang isu-isu. Upgrade gitu ya. Upgrade skill dan belajar tentang isu-isu yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Oke. Lalu apa kesusahan kamu selama persiapan dari kamu terpilih sampai saat ini? Apa kesusahan dalam preparation? Kalau boleh jujur, karena aku masih mahasiswi, terus juga setelah lihat persiapannya begitu banyak banget, itu harus mengeluarkan budget yang lumayan tinggi. Dan aku tuh bingung, karena kan aku tinggal sama mama aja berdua. Aku nggak mungkin membuat mama aku kerepotan, karena aku juga tahu gimana struggle mama aku dalam mencari nafkah. Jadi aku mutusin kayak, oke, aku kepilih, berarti udah tanggung jawab aku, apapun yang terjadi, aku harus siap. Aku harus siap, mau itu mental, fisik, semua aku udah harus siap. Jadi setiap hari itu aku berusaha cari sponsor, aku berusaha cari, karena aku kan sempat jadi model juga kan. Kak, ada yang mau collab gak ya sama aku untuk make upin, terus juga aku cari tempat-tempat untuk photoshoot, itu juga collab. Kolaborasi dengan berbagai. Jadi aku memikirkan gitu, selama itu masih bisa saling menguntungkan satu sama lain, kenapa enggak gitu. Jadi aku mencari jalan yang pasti dan bisa memudahkan aku dan juga orang yang mau menyediakan itu. Dengan pemerintah Sulawesi Tenggara juga? Alhamdulillah ya, aku juga minta bantuan dengan pemerintah Sulawesi Tenggara. Dan jujur waktu aku balik ke Kendari itu kan karena lagi ada kesusahan finansial, jadi ada beberapa part yang mungkin kayaknya aku nggak yakin dan nanti bakal dibantu, apalagi kan lagi efisiensi dana kan, jadi kan lagi semua orang masalah ekonomi tuh lagi sulit, jadi aku udah berpikir jauh nggak bakal dibantu. Dan alhamdulillah ternyata warga Sulawesi Tenggara, pemerintah Sulawesi Tenggara itu welcome banget, benar-benar ngebantu, banyak dibantu ya. Banyak dibantu. Aku selama di sana tuh disediain tempat penginapan, terus juga dibantu kayak untuk pembuatan video profile. Itu kan kalau misalnya aku tidak ada yang support, itu akan mengeluarkan dana yang lebih besar. Tapi alhamdulillah dari pemerintah kan ada dinas pariwisata sana benar-benar membantu aku. Terus juga wakil gubernurnya menyediakan tempat di Mes Ultra. Jadi untuk nanti ada yang membantu aku di sini, mereka bisa tinggal di Mes Ultra. Jadi banyak bantuan, banget. Terus juga kayak baju ada support dari desainer iya, gitu aku ya. disupport dari Bupati Konawe Utara untuk baju evening gown satu untuk dinner, terus juga kayak dikasih tas dan hadiah-hadiah untuk pertukaran para finalis nanti kan. Oke, jadi banyak banget ya dukungan ternyata dari kesulitan yang kamu dapet. Kamu sempat pesimis gak sih? Bisa gak sih gue? Jadi mungkin ya pemirsa boleh sedikit gue reveal, boleh gak ya? Ternyata si Lydia ini ternyata bukan dari kalangan yang berduit istilahnya ya. Nah makanya dia sempat tadi bilang, aduh kesusahan nih masalah budget, masalah dana gitu ya, karena ternyata butuh lumayan juga ya. Nah akhirnya lumayan tuh bukan butuh lumayan, tapi udah banyak banget ya, gitu. karena persiapannya ya. Tapi alhamdulillah aku ketemu orang-orang baik, salah satunya juga orang di sebelah aku, ini yang ngebantu banget aku saat persiapan, kayak dia kasih kenalannya dan juga untuk Kakashi itu bantu aku dalam makeup setiap aku photoshoot. Kan kalau misalnya kita sewa MUA atau bayar MUA kan itu harganya juga lumayan kan untuk sekali photoshoot. Dan itu aku dikasih secara cuma-cuma dari hati aku paling dalam. Aku benar-benar ucapin terima kasih banyak, sampai aku udah ada foto yang harus di post. Mungkin aku mau nangis ya, tapi ini beneran awalnya tuh aku kebingungan, aku bisa gak ya nge-post foto nanti untuk persiapan photoshoot kan banyak ya, kayak untuk baju untuk inilah, foto baju profile itulah. gitu kan. Itu aku kesulitan banget, akhirnya aku minta collab, alhamdulillah ada aja yang bantu gitu ya. Bantu. Pokoknya ada aja, selama kita yakin itu buat hal yang baik, pasti tuh ada aja sih. Ada aja. Jadi kamu percaya gitu ya. Aku percaya. Jadi sekarang tuh aku lebih mikirin orang-orang yang ngebantu aku gitu. Aku tuh mau tampil maksimal, bukan karena aku butuh validasi, tapi aku mau ngebuktiin ke
ke orang-orang yang udah benar-benar tulus ngebantu aku bisa loh kasih hal yang terbaik untuk mereka juga. Karena banyak banget yang membantu Banyak Lydia ya banget. sampai saat ini. Sampai saat ini pokoknya yang di sebelah juga bantuannya banyak. Nggak banyak banget. sih. lalu apa target kamu di kompetisi Putri Indonesia? Target aku, karena aku percaya diri banget, yang pasti aku mau menang. Tapi Wow, kita doain ya, amin. amin ya Allah, amin. Tapi kan menang atau kalah itu Urusan Tuhan ya. Sebenarnya itu bukan masalah yang benar-benar serius banget. Yang penting tuh aku bisa ada di stage Putri Indonesia, menjadi finalis Putri Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara itu suatu hal yang gak mudah, dan juga aku bangga sama diri aku sendiri. Kalau misalnya aku bisa ngebuktiin ke Selin waktu SMP yang dulu dibully, gendut, jelek, hitam, dan sekarang bisa ngebuktiin kalau dulu nih yang gendut, jelek, hitam itu cantik loh, bisa loh ada menjadi finalis Putri Indonesia gitu. Jadi aku semakin yakin sama diri aku sendiri, dan juga aku bangga terhadap diri aku sendiri karena mau berjuang sejauh ini. Jadi message kamu di panggung Putri Indonesia 2025 ini adalah tidak hanya menjadi seorang putri, tapi kamu yang membuktikan apapun background kamu, asal kamu punya niat, Niat baik. asal kamu punya usaha, tekad, kamu bisa. Jadi Lydia, apa yang ingin kamu sampaikan, pesan apa yang kamu bisa sampaikan ke wanita-wanita Indonesia di luar sana? Pesan aku bagi wanita di Indonesia di luar sana, jangan pernah ragu akan diri sendiri, mulai bersyukur dan menerima kalau kalian itu cantik, kalau kalian itu cerdas, kalian tuh punya nilai yang bisa kalian tampilkan. Aku percaya bahwa cantik sesungguhnya itu ketika kita mau bersyukur, ketika kita mau menerima diri kita sendiri tanpa membandingkan dengan orang lain. Oke, itu dia ya pesannya. Ya memang harus seperti itu. Tuh. Wanita Indonesia siapapun itu harus Siapapun itu. percaya pada diri sendiri, karena tidak ada yang tidak. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita udah ragu ya udah kita nggak bisa. Kalau kita capai. udah bilang aku nggak bisa atau aku nggak setara atau aku jelek, itu pasti di mindset kita udah tertanam seperti itu. Jadi mulai dari sekarang coba ubah mindsetnya jauh lebih baik, dan aku sih saranin untuk afirmasi positif setiap hari. Ya, benar. Oke, waduh, terima kasih banyak nih Lydia mau main ke Jar Talks. Kita doain ya kompetisinya lancar, sehat-sehat. Ini yang penting sehat ya. Sehat fisik, sehat. Aku makasih banget loh diundang sama Jar Manajemen, ini seru banget. Terus juga kakak-kakaknya baik-baik banget. Makasih ya. Sama-sama, kita juga makasih ya. Yang jelas kita doain ya buat Lydia, semoga kompetisinya lancar dan bisa meraih hasil yang maksimal, bisa jadi Putri Indonesia Amin. 2025. Amin. Jangan lupa vote aku ya. Oh iya, vote ya. Caranya Jangan gimana? Jadi nanti Kita masukin link ya di bisa bawah ya. kalian pencet link ini. Oke, tentunya. Vote jadi Putri Indonesia favorit. Itu langsung ke top 16. Oh, jadi Udah langsung grand final. vote ini. Ini udah dimulai dari sekarang hingga grand final nanti. Jadi udah Oke. dimulai vote-nya. Oke, jangan lupa vote ya, jangan lupa vote. Jangan lupa vote ya semuanya ya. Kita nonton tapi Karena dukungan kalian itu benar-benar bermanfaat bagi aku, dan aku berharap support dari kalian. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Terima kasih, Kak. Lydia, semoga sukses sekali Amin, lagi, amin. lancar ya kompetisinya. Amin ya Allah. Baik guys, itu dia Jar Talks kita untuk episode kali ini. Dan episode mendatang siapa lagi ya bintang tamu kita, tungguin. Yang jelas kita pamit. Selamat siang. Dah. Siang, bye.